Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, maka simaklah baik-baik tentang semua yang akan kami sampaikan dan kami jelaskan ini, karena penjelasan ini adalah merupakan pedoman-pedoman yang akan menjadi landasan utama serta menjadi pijakan inti bagi semuanya, sebagai dasar dalam menentukan sikap terhadap semua perkara-perkara yang akan segera terjadi di bumi Nusantara Indonesia Raya. Dan dalam penjelasan ini adalah sebagai penjelasan secara umum bagi umat dan masyarakat secara luas tanpa membedakan suku, ras, agama, serta golongan. Maka ketahuilah bagi semuanya bahwa proses penyaringan menuju tatanan dunia baru Nusantara itu akan segera dimulai seiring dengan persiapan-persiapan menuju pencairan dana amanah, harta amanah telah mencapai tahap akhir untuk segera dilakukan dan dilaksanakannya proses pencairannya secara umum dan secara nasional bagi seluruh umat dan rakyat Indonesia tanpa kecuali, melalui sistem dan mekanisme yang sudah ditata, diatur, dan ditentukan oleh para pemegang amanah. Bersamaan dengan itu pula, maka gerbang Nusantara menuju mercusuarnya dunia akan segera dibuka dan terbuka menuju tatanan dunia baru Nusantara yang adil dan makmur. Maka hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut juga akan segera dimulai, yaitu penyaringan umat melalui gejolak umat dan gejolak alam akan segera berlaku bagi semuanya untuk memisahkan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, mengenai semua perkara ini, karena menyangkut keselamatan bangsa dan negara, keselamatan umat dan rakyat secara keseluruhan, maka akan kami jelaskan dengan penjelasan yang lebih detail dan lebih rinci, agar menjadi penjelasan yang bisa diterima dan difahami oleh semuanya. Maka ketahuilah bagi semuanya, bahwa kehidupan di Nusantara ini dalam kurun waktu yang telah dilalui dan dilewati adalah kehidupan yang dalam ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, baik melalui cara-cara yang tampak nyata atau terang-terangan, maupun melalui cara-cara yang tersembunyi atau pengendalian dari balik layar. Sebagaimana contoh tentang berjalannya hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, para pejabat yang korupsi uang rakyat tapi masih terlindungi dengan cara-cara khusus, sementara kebenarannya adalah bahwa masih banyak rakyat yang membutuhkannya. Orang-orang benar ditindas-tindas dengan kesewenang-wenangan, orang-orang salah dipuja-puja karena punya kekuatan dan kekuasaan, serta pandai menyembunyikan kebusukan niat dan tujuan dari dan dalam dirinya. Perilaku-perilaku penyimpangan hukum terjadi di mana-mana, dalam semua unsur kehidupan, sehingga dapat diartikan bahwa ketidakadilan telah merajalela di mana-mana. Wahai Sang Penyair, kami menjabarkan tentang semua itu
karena berkaitan dengan perkara-perkara yang akan segera terjadi di bumi Nusantara dalam waktu yang dekat, bahkan mungkin sangat dekat, yaitu sebagai bagian dari proses penyaringan menuju pelurusan kembali semua unsur kehidupan dalam tatanan hukum keadilan kehidupan yang seadil-adilnya. Jika semuanya telah dimulai, jika gerbang zaman menuju tatanan dunia baru Nusantara telah dibuka, jika para kesatria Nusantara telah kami munculkan, maka goro-goro zaman dengan pergolakan alam dan pergolakan umat itu akan tetap terjadi, dan kemudian akan tergantung dari umat itu sendiri, akan membuat pergolakan umat itu menjadi pergolakan yang besar, ataukah hanya cukup untuk dilewatkan saja sebagai sarana terjadinya pergolakan umat sesuai yang sudah ditetapkan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pergolakan umat itu hanya menjadi sarana saja, maka tidak perlu terjadinya jatuh korban dari orang-orang yang tidak seharusnya menjadi korban dari pergolakan umat di bumi Nusantara. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, selanjutnya kami akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepadamu dan kepada semuanya tentang bagaimana kejadian-kejadian yang akan terjadi itu, dalam penjelasan yang sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, agar menjadi pedoman bagi semuanya dalam menentukan sikap pada saat semuanya itu terjadi, sehingga bisa mengambil keputusan sikap yang benar, dan kemudian menjadi bagian dari golongannya orang-orang yang selamat dari fitnahnya akhir zaman. Maka ketahuilah bagi semuanya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak melalui kami para kegaiban, sebagai pemangku tugas pelaksana skenario-nya, yang kemudian kami laksanakan dengan menggunakan tangan-tangan lahir, yang kami sebut dengan sebutan para kesatria Nusantara itu, telah dimulai dan dilaksanakan bersama dengan proses pencairan dana amanah, harta amanah, maka akan kami pisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dan bahwa kemudian antara yang hak dan yang batil itu, antara yang benar dan yang salah itu, akan kami buka dengan cara-cara kami untuk diketahui secara luas, diketahui secara umum, agar semuanya bisa melihat secara terang benderang bahwa sesuatu itu apakah salah ataukah benar, apakah hak ataukah batil. Jika sudah demikian, maka saatnya semua orang dapat menentukan sikapnya tentang yang mana dan siapa yang harus diikuti dan yang harus ditinggalkan. Dan kemudian apabila telah kami buka dengan cara-cara kami, antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, maka apabila semua orang sudah dapat melihat perbedaan di antara keduanya secara jelas dan nyata, dan kemudian masih tetap memilih untuk membela yang salah, maka kami katakan bahwa orang-orang yang seperti itu, yang akan menjadi lawan dan musuh dari pasukan kebenaran, pasukan dari umat dan rakyat, yang akan bergabung dengan para kesatria Nusantara, Satrio Piningit, Ratu Adil, dalam menegakkan kembali keadilan di bumi Nusantara. Dan untuk diketahui bagi semuanya,
bahwa dalam proses penyaringan tersebut akan berlaku dua cara, yaitu melalui cara-cara kegaiban secara langsung dan melalui cara-cara lahir secara langsung pula, yaitu melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, maka ketahuilah bagi dirimu dan semuanya, bahwa mengenai proses penyaringan menuju penegakan hukum dan keadilan itu akan berlaku secara menyeluruh dalam semua aspek dan semua unsur kehidupan, baik para birokrat dan pejabat, baik para pemuka agama maupun pemimpin-pemimpin umat, dan juga umat dan rakyat itu sendiri. Dan dalam hal itu pula, kami tegaskan bahwa prosesnya akan berlaku dalam dua cara, yaitu melalui cara-cara gaib dan proses melalui cara-cara lahir. Kemudian bagi orang-orang yang mengikuti perjalanan dunia amanah, yang terkait dengan dana amanah dan harta amanah, maka bagi siapapun dalam golongan apapun dan dengan cara apapun, maka siapapun yang telah menjalankan perjalanan amanah dari dana amanah dan harta amanah dengan benar yang sebenar-benarnya, telah tiba saat dan waktunya bagi semuanya untuk menuai hasil dari segala perjuangan yang telah dilakukannya. Namun sebaliknya daripada itu, yaitu orang-orang yang telah memanfaatkan atas nama dan kepentingan dana amanah dan harta amanah untuk menipu kesana kemari, melakukan kontribusi-kontribusi yang tidak jelas, yang berarti telah minum keringat dari sesama, maka akan dijaring pula dengan dua cara, yaitu dengan cara-cara gaib dan cara-cara lahir. Jika terjaring melalui cara-cara gaib, maka kami akan berlakukan hukum MPL dan ODGJ, yaitu mati, buta, dan lumpuh, serta menjadi orang gila atau orang dalam keadaan gangguan jiwa. Dan jika masuk dalam kriteria cara-cara lahir, maka akan diproses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian masih terkait dengan dana amanah dan harta amanah, maka kami sampaikan kepada semuanya bahwa bagi siapapun yang telah menyalahgunakan nama Soekarno selaku pemegang kuasa atas dana amanah dan harta amanah Soekarno yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka akan menjadi orang yang masuk dalam bagian penyaringan dan pembersihan. Sedangkan mengenai dana amanah dan harta amanah yang akan segera dicairkan sebagai pembuka gerbang awal lahirnya tatanan dunia baru Nusantara adalah dana amanah dan harta amanah Soekarno. Untuk itu, mengenai harta amanah, dana amanah yang di luar dari dana amanah dan harta amanah Soekarno, maka pada waktunya proses penyelesaiannya akan kami serahkan kepada para kesatria Nusantara, Satrio Piningit Ratu Adil, dengan penyelesaian yang sebaik-baiknya penyelesaian. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, simaklah baik-baik atas segala yang telah kami sampaikan ini, sebagai pedoman penting bagi semuanya, agar menjadi bagian dari umat yang selamat, menuju tatanan dunia baru Nusantara yang adil dan makmur.
Dan yang harus diingat bagi semuanya, atas yang telah kami sampaikan ini adalah, jika telah kami buka dan kami tunjukkan secara nyata dengan cara-cara kami, antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan kemudian sebagian daripadanya adalah memilih untuk mendukung yang salah, membela yang salah, maka orang-orang yang seperti itulah yang telah tertutup hatinya dari perkara kebaikan dan kebenaran. Dan sesungguhnya adalah orang-orang yang seperti itulah yang akan menjadi musuh yang nyata. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, sebagai penutup, maka kami berpesan kepada semuanya, sebagaimana yang dipercaya oleh orang-orang Jawa, yang dituangkan dalam kisah pewayangan, yaitu Petruk Dadi Ratu, yang mengandung falsafah Jawa, yen dadi wong Jawa aja ngasih ilang kejawane, mengko kesiku marang para leluhure. Jika jadi orang Jawa, maka jangan sampai lupa dengan budi pekertinya orang Jawa, nanti kualat dengan para leluhurnya. Dan kisah Petruk Dadi Ratu itu adalah sebuah gambaran yang nyata bahwa Petruk itu hanyalah seorang punakawan yang kemudian dititipi wahyu pusaka Jamus Kalimasada oleh Sang Yudhistira, maka jadilah ia seorang ratu. Dan ketika waktunya bahwa pusaka Jamus Kalimasada itu harus diambil kembali oleh Sang Yudhistira, maka Petruk itu pun mau dan tidak mau, maka harus mau untuk lengser dari keprabon dalem. Itulah yang kami katakan dalam bahasa kami, saat kebenaran itu ditegakkan, diluruskan, maka yang bukan siapa-siapa tetap akan menjadi yang bukan siapa-siapa. Orang berpangkat setinggi apapun, namun jika dia bukan siapa-siapa, maka Tuhan akan menurunkannya dengan cara-cara Tuhan yang telah diatur melalui skenario yang telah tertata secara rapi. Setelah daripada itu, maka saatnya ada banyak orang yang hidup sebagai rakyat biasa, hidup dalam kesederhanaan, namun karena dia adalah orang-orang yang mempunyai asal-usul yang jelas, sebagai wiji yang aos dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan mengangkat ke dalam pangkat dan derajat yang semestinya. Demikian itulah wahai Sang Penyair, yang bisa kami sampaikan sebagai awal pembuka, menuju pencairan dana amanah dan harta amanah Soekarno, untuk menata kembali bumi Nusantara, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.